Selamat pagi. Di sini saya Cindy Tantika Sialagan dari kelas SIP 2102 akan menjelaskan materi-materi yang berkaitan dengan mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama, bab pertama, arsitektur dan organisasi komputer. 1. Pengertian arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer membahas bagaimana semua fungsi-fungsi komputer tersebut dapat diimplementasikan. Yang kedua, klasifikasi arsitektur komputer terbagi menjadi 5. Yang pertama, arsitektur von Neumann tahun 1903 sampai 1957. Yang kedua, arsitektur Ritz. Yang ketiga, arsitektur CISC. Yang keempat, arsitektur Harvard. Yang kelima, arsitektur Bluggen. Yang ketiga, model-model komputasi arsitektur komputer. Yang pertama, SISD atau Single Instruction Single Data adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Yang kedua, SIMD atau Single Instruction Multiple Data menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Yang ketiga, MISD atau Multiple Instruction Single Data menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda, namun mengolah data yang sama. Yang keempat, MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Bab yang kedua yaitu komputer. Yang pertama, komputer. Sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi dan menghasilkan keluaran informasi yang diolah. Yang kedua, pengertian struktur dan fungsi komputer. Struktur komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Fungsi komputer antara lain yang pertama, memori utama berfungsi sebagai penyimpanan data. Yang kedua, I/O berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Yang ketiga, sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Struktur utama pada CPU. Yang pertama, control unit, yang kedua, ALU, yang ketiga, register, yang keempat, CPU interconnection. Bab yang ketiga, yaitu evolusi dan kinerja komputer. Sejarah komputer. Yang pertama, generasi pertama tabung vakum pada tahun 1945 sampai 1955, ENIAC dirancang oleh John Mauchly dan John Presper. Yang kedua, generasi yang kedua, transistor pada tahun 1955 sampai 1965 ditemukan di Bell Labs. Generasi yang ketiga, integrated circuits pada tahun 1965 sampai 1980. Generasi yang keempat, very large scale integration. Yang kelima, pada tahun 1980 sampai sekarang, yaitu komput personal. Contoh evolusi komputer adalah kelompok komputer Pentium, Intel, dan PowerPC. Alasannya adalah komputer Pentium Intel mampu mendominasi pasaran dan secara teknologi menggunakan rancangan CISC dalam arsitekturnya. Bab yang keempat yaitu Central Processing Unit. Pengertian CPU merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Komponen utama CPU. Yang pertama, Arithmetic and Logic Unit. Yang kedua, Control Unit. Yang ketiga, Register. Yang keempat, CPU Interconnection. Fungsi CPU menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi. Siklus fetch eksekusi. Pada setiap siklus
instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Fungsi interrupt berfungsi sebagai mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Bab selanjutnya yaitu memori. Definisi memori, yaitu bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. 1. Memori internal. Memori internal yaitu memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Yang kedua, memori eksternal, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Operasi sel memori. Elemen dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Yang kedua, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis atau sedikitnya satu kali. Yang ketiga, sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. 3 konsep yang berhubungan dengan satuan transfer. Yang pertama word, yang kedua addressable unit, yang ketiga unit of transfer. 4 macam metode akses. Yang pertama, sequential access. Memori diorganisasi menjadi unit-unit data yang disebut record. Akses harus dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Direct access. Sama sequential access terdapat shared read atau write mechanisms. Akses dilakukan langsung pada alamat memori. Disk adalah memori direct access. Random access. Setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Contohnya adalah memori utama. Associative access merupakan jenis random access yang memungkinkan pembandingan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Jadi data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. Transfer rate, yaitu dengan rumus Tn sama dengan Ta tambah N per R. Tn itu sama dengan waktu rata-rata untuk membaca atau menulis N bit. Ta yaitu waktu akses rata-rata. N sama dengan jumlah bit. R sama dengan kecepatan transfer dalam bit per detik. Tipe-tipe memori semikonduktor dapat kita lihat pada tabel yang ada pada slide ini. Bab selanjutnya yaitu set instruksi. Pengertian set instruksi, sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Elemen instruksi. Yang pertama, operator kode. Yang kedua, source operands referensi. Yang ketiga, result operands referensi. Yang keempat, next instruction referensi. Tipe-tipe operand ada 4, yaitu 1 address, yang kedua number, yang ketiga characters, yang keempat logical data. Tipe atau jenis-jenis instruksi ada 4, yaitu 1 data processing, yang kedua data stroke, yang ketiga storage, yang ketiga data movement, yang keempat control. Bab selanjutnya yaitu bahasa assembly. Pengertian bahasa assembly yaitu bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C, C++, Pascal, Basic, Java, dan lain sebagainya. Sedangkan assembler adalah program yang membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Register terbagi dalam 5 golongan. Yang pertama, general purpose register. Yang kedua, segment register. Yang ketiga, point register. Yang keempat, index register. Yang kelima, flag register. Perintah dasar assembly. Yang pertama, perintah move. Untuk mengisi, memindahkan, memperbaharui isi suatu register, variabel, ataupun lokasi memori. Yang kedua, perintah int untuk memanggil subroutine atau subprogram kecil yang telah disediakan oleh memori komputer. Perintah dasar assembly menggunakan emulator 8086.
Yang pertama mode small, yang kedua tiny, yang ketiga small, yang keempat medium, yang kelima compact, yang keenam large, yang ketujuh hook, yang ke-8 kode, yang ke-9 ORG 100H, yang selanjutnya JMP Jum tujuan INT 20H. Operasi dalam bahasa assembler. Yang pertama operasi penambahan atau ADD dan ADC. Yang kedua operasi pengurangan atau SUB. Yang ketiga operasi perkalian atau mul. Yang keempat operasi pembagian atau DIV. Bab yang selanjutnya itu modul atau IO. Pengertian. Modul IO merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul IO tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti atau yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Unit input adalah atau masukan unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor ini. Contohnya data yang berasal dari keyboard atau mouse. Sementara unit output atau keluaran biasanya digunakan untuk menampilkan data atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirimkan oleh mikroprosesor. Perangkat input dan output. Yang pertama, keyboard, yaitu untuk menginput karakter. Yang kedua, mouse, touchscreen, grabs, tablet, yaitu untuk input gerakan yang diolah menjadi perintah. Yang ketiga, CD-ROM, yaitu input data dengan media CD. Yang keempat, scanner, yaitu input data dengan media gambar output. Yang kelima, printer, yaitu untuk mencetak file. Yang keenam, monitor, yaitu untuk menampilkan data. Yang ketujuh, speaker, yaitu untuk output suara. Fungsi modul I/O. Data buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Umumnya, laju transfer data dari perangkat peripheral lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpan. Deteksi error. Apabila pada perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal informasi kesalahan pada peripheral printer seperti kertas tergulung, tinta habis, kertas habis, dan lain-lain. Teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Bab selanjutnya yaitu sistem bus. Pengertian. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Yang kedua, bus system adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen utama komputer, CPU, memori, dan I/O. Data bus atau saluran data, yaitu saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Address bus atau saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Control bus atau saluran kontrol, yaitu saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke seluruh alamat dan penggunaan data. Bab selanjutnya yaitu operasi aritmatika. Penjumlahan bilangan biner. Aturan dasarnya yaitu 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 10. Pengurangan bilangan biner. Aturan dasarnya yaitu 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1. Perkalian bilangan biner. Aturan dasarnya yaitu 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Pembagian bilangan biner, aturan dasarnya yaitu 0 bagi 1 sama dengan 1, 1 bagi 1 sama dengan 1.
Bab selanjutnya yaitu sistem operasi. Cara kerja sistem operasi. Yang pertama, pengguna sistem operasi, perangkat keras, lalu aplikasi. Sistem operasi. Perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem seperti program-program pengolahan kata dan lain-lain. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama komputer, yaitu DOS, Windows, Linux, Mac OS. Yang kedua smartphone, Java, Symbian, BlackBerry, Android, dan iOS. Bagaimana cara menghitung kecepatan prosesor? Langkah yang pertama, dapatkan spesifikasi prosesor termasuk FSB dan pengganda. Kecepatan bus terdaftar sebagai 800 MHz dan rasio bus atau inti multiplier adalah 11. Langkah yang kedua, hitung FSB untuk CPU Intel dengan rumus FSB sama dengan FSB atau nominal per 4. FSB atau nominal diberikan dalam spesifikasi pabrikan. Dalam contoh, FSB sama dengan 800 MHz per 4 sama dengan 200 MHz. Yang ketiga, hitung kecepatan CPU menggunakan rumus berikut. Kecepatan CPU sama dengan FSB kali multiplier. Dalam contoh, kecepatan CPU sama dengan 200 MHz dikali 11 sama dengan 2200 MHz sama dengan 2,2 GHz. Clock speed adalah ukuran dari seberapa besar kecepatan komputer menyelesaikan perhitungan dasar dan operasi. Ini diukur sebagai dalam frekuensi Hertz dan paling sering mengacu pada kecepatan CPU komputer atau Central Processing Unit. Yang kedua, clock speed merupakan frekuensi kecepatan tindakan yang sangat tinggi. Satuannya adalah megahertz dan gigahertz. 1 MHz artinya 1 juta siklus per detik, sementara gigahertz adalah 1 miliar siklus per detik. Yang ketiga, jadi komputer dengan kecepatan clock 800 MHz berjalan 800 juta siklus per detik, sedangkan komputer 2,4 GHz berjalan 2.400.000 siklus per detik. Semakin besar clock speed, maka semakin cepat juga suatu prosesor. Kecepatan pemrosesan juga dapat diukur berdasarkan jumlah instruksi per detik yang dapat diproses komputer. MIPS adalah singkatan dari Million of Instruction per Second atau jutaan instruksi per detik. MIPS digunakan untuk menghitung kecepatan pemrosesan pada mainframe, minikomputer, dan workstation. Sebuah workstation bisa berkecepatan 100 MIPS atau lebih, sedangkan mainframe berkisar antara 200 sampai 1200 MIPS. Flops adalah kecepatan dari floating point operation per second. Operasi floating point sendiri merupakan kalkulasi matematika khusus. Satuan ini terutama digunakan pada superkomputer dan dinyatakan dalam megaflop atau mflop atau jutaan operasi floating point per detik. Gigaflop atau Gflop dan teraflop atau Tflops. Superkonduktor IBM Blue Gen atau L berkecepatan 280,6 teraflop. Nantinya kecepatan superkonduktor baru akan dihitung dalam satuan petaflop. Perhitungan kecepatan RAM. Pembacaan kecepatan memori akan menunjukkan jumlah variabel yang cukup menentukan kecepatan dari sebuah memori, umumnya adalah frekuensi memori dan timing memori tersebut. Ukuran RAM kadang bisa juga menentukan kecepatan sistem, namun dalam banyak skenario pemakaian umum yang bisa dijumpai sehari-hari, ukuran RAM 8 sampai 16 GB umumnya sudah memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna PC, sehingga frekuensi dan timing memori ini bisa
jadi lebih penting dari ukurannya, kecuali untuk skenario pemakaian khusus. Bab selanjutnya itu penjadwalan prosesor. Konsep dasar. Penjadwalan CPU didasarkan pada ESO yang menggunakan prinsip multiprogramming. Dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Pada multiprogramming selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu. Sedangkan pada uniprogramming, hal ini tidak akan terjadi karena hanya ada satu proses yang berjalan pada saat tertentu. Preemptive scheduling. Ada 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu yang pertama, pada saat proses perpindahan dari keadaan running ke waiting. Yang kedua, pada saat proses perpindahan dari keadaan running ke ready. Yang ketiga, pada saat proses perpindahan dari keadaan waiting ke ready. Yang keempat, pada saat proses berhenti. Jika model penjadwalan yang dipilih adalah keadaan 1 dan 4, maka ini disebut non-preemptive. Sebaliknya, jika yang digunakan adalah keadaan 2 dan 3, maka disebut dengan preemptive. Pada non-preemptive, jika suatu proses sedang menggunakan CPU, maka proses tersebut akan tetap membawa CPU sampai proses tersebut melepaskannya atau berhenti atau dalam keadaan waiting. Preemptive scheduling memiliki kelemahan, yaitu biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Antara lain harus selalu dilakukan perbaikan data. Hal ini terjadi jika suatu proses ditinggalkan dan akan segera dikerjakan proses yang lain. Rumus TAT. Turnaround time sama dengan waktu eksekusi tambah waktu menunggu. Rumus AWT sama dengan jumlah proses waktu tunggu per banyak proses. Algoritma penjadwalan. Yang pertama FCFS, yang kedua SJF, yang ketiga priority scheduling, yang keempat round robin scheduling, yang kelima multi-level queue scheduling, yang keenam multi-level feedback queue, yang ketujuh two-level scheduling. First come, first served scheduling. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar. Misalnya ada 3 proses, P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU. Shortest job first scheduler. Proses yang memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Misalkan ada 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4 yang meminta layanan CPU. Round robin scheduling. Konsep dasar dari algoritma ini adalah menggunakan time sharing. Pada dasarnya, algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat preemptive. Digunakan quantum time untuk membatasi waktu proses. Jika suatu proses memiliki CPU burst lebih kecil dibandingkan dengan quantum time, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan untuk proses selanjutnya. Sampai disinilah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.